dari GBI Pejantan Akrum. Aku akan membacakan satu ayat Alkitab yang dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang aku mau kasih tahu satu kesaksian dari aku nih. Aku dari umur 6 tahun sampai aku sekarang umur 8 tahun, aku udah selesai baca Alkitab. Aku sekarang tahu kalau Tuhan itu lebih mengasihi kita. Tuhan pertama yang mengasihi kita, lalu kita mengasihi Tuhan. Jadi sekarang kita harus lebih mengasihi Tuhan, seperti caranya berdoa dan memuji Tuhan. Segitu saja teman-teman, dadah! Shalom semuanya. Shalom Kak. Apa kabarnya nih semua? Semoga baik-baik aja ya. Wah, kita ketemu lagi nih di ibadah online sekolah minggu. Puji Tuhan. Hari ini Kak Febri ditemanin sama siapa aja sih? Sebelah kanan Kak Febri siapa? Aku Kak Olvi. Halo Kak Olvi. Hai. Aku Dela. Hai Dela. Halo Dela. Aku Daniela. Hai Daniela. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kakak di sini akan kasih peraturan buat adik-adik ya. Kalau lagi ibadah, kita nggak boleh ngapain sih Kak? Nggak boleh baru bangun tidur langsung depan YouTube Kak. Jadi harus mandi dulu biar rapi karena kita mau ketemu Tuhan Yesus Kak. Oh ya iya, kan? mandi dulu. Terus nggak boleh lagi sih, apalagi sih Kak Dela? Nggak boleh sambil main gadget. Gak boleh ngobrol sama orang lain. Wah, udah pada tahu semua kan peraturannya? Berarti kalau sudah tahu semua, kita mau mulai ibadah sekolah minggu ya. Oke, semua siap untuk mulai ibadah sekolah minggu? Siap. Nah, sekarang tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu di tempat di mana mereka berada, biar dalam ibadah ini mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Sekarang semuanya boleh bangkit berdiri ya, nggak boleh ada yang duduk. Kita mau memuji Tuhan. Silakan Kak. Mari sama-sama angkat pujian ini. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang
sekarang boleh duduk kembali. Yuk kita menyembah Tuhan lebih lagi. Dari awal katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus kami panggil, Yesus ku panggil, Yesus dari awal, adik-adik yang di roh lebih sungguh lagi ya. Katakan sama Tuhan, Yesus ku panggil, Yesus. Sungguh-sungguh sama Tuhan, tutup matanya. Masuk dalam hatiku. Katakan Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku angkat tangannya, katakan
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Adik-adik yang belum tahu lagu ini, kita belajar sama-sama ya. Di sini ada teksnya, nanti adik-adik baca teksnya ya. Boleh buka mata dulu. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari naikkan lagu ini di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan. Adik-adik boleh tutup matanya. Kuasa dari tempat maha tinggi, Tutup matanya, angkat tangannya Bapa. kekal mulia, Kau hadir di sini, Biar anak-anakmu merindukan kasih-Mu ya Bapa. Oralabaya shikaralabaya. bukan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha Rapi ya Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Katakan sama Tuhan, angkat tangannya adik-adik. Di tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan setiap hati. memulihkan menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Lagi katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Jamah ya Tuhan. Anak-anakku yang ada di rumah-rumah ya Bapa. Kau hadir di sini, memulihkan Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Ini doa kami ya Tuhan. Biraralaba ya sikaralaba. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau yang kekal. kekal mulia, Sikaralaba ya Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Adik-adik mari nyanyikan lagu ini dengan lembut. Katakan di hadapan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha Tutup matanya semua, angkat tangannya. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Memulihkan setiap hati.
hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Lagi dengan lembut katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang bersamamu, kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengurapi setiap anak-anakmu, anak-anak laki-laki anak-anak perempuan Bapa. Tidak ada yang terlewat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, kami rasakan kasih-Mu. Oh, menyembuhkan setiap hati yang terluka. Adik-adik sembah Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kan tenang bersamamu Tuhan. Kami kan tenang bersamamu dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, syarara yaso. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucapkan terima kasih adik-adikku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu akan tenang kalau kami bersama-sama dengan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Sebentar kami akan dengerin firman-Mu ya Bapa. Kau berkati setiap kami Tuhan supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik,
Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Hal ini mengingatkan kita bahwa jika kita mencari kasih yang sempurna, maka hanya kita dapatkan di dalam Allah. Manusia memang bisa memiliki kasih, namun kasih manusia tidaklah sempurna. Kasih manusia seringkali masih bisa luntur, bahkan hilang karena beberapa faktor penyebab. Itulah kasih manusia yang masih bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Adik-adik, hari ini kita akan mengenalkan akan kasih Allah yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna ini dapat kita lihat dalam berbagai hal, seperti yang Alkitab katakan. Apa saja bentuk kasih yang sempurna? Yang pertama adalah Allah menembus kita dari dosa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia Allah terbesar dan tak terbantahkan adalah pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah membuat Dia rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari. Bukankah hal ini adalah kasih tanpa syarat? Dia datang menebus dan menyelamatkan semua manusia. Darahnya tercurah untuk seluruh umat manusia. Lebih dahsyat lagi mengingat bahwa Allah menembus manusia yang berdosa dan yang jahat sekalipun. Bandingkan saja dengan kasih manusia. Kira-kira ada atau enggak ya orang yang berkorban bagi orang yang tidak baik? Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Wujud kasih Allah yang sempurna berikut adalah pemeliharaan Tuhan dalam hidup manusia. Pemeliharaan hidup yang dikasih Tuhan untuk manusia setiap hari dalam hidup setiap manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita semua perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Segala yang kita butuhkan sebagai manusia adalah pemberian Tuhan. Dia mengasihi kita sehingga Dia memelihara kita begitu rupa. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan masa depan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah tidak hanya menebus dan memelihara kita, namun Allah juga memberikan jaminan masa depan yang penuh dengan harapan. Inilah wujud kasih Tuhan yang begitu sempurna, dan Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan. Oleh karenanya, kita tidak perlu takut, khawatir dalam menjalani hidup. Kasih Allah yang sempurna cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk membuat kita menjalani hidup ini dengan optimis. Percayalah kepada Allah dengan penuh kasih, dan percayalah kepadanya. Kita tidak dapat merasakan kasih Allah yang sempurna dalam keadaan apapun, sebab kasih Allah telah nyata. Allah menebus dan memelihara hidup kita dan menjamin masa depan kita. Yuk adik-adik, melalui kasih dan lawatan perkataan Allah, kita dapat menerapkan kasih Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.